Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asisya Sara Azara. Kali ini aku bakalan mempresentasikan tugas framework programming yang menggunakan Laravel. Aku menggunakan Laravel 12. Di sini aku akan mempresentasikan aplikasi Laundry karena aku kebagiannya aplikasi Laundry. Database-nya aku menggunakan MySQL dengan web server Laravel. Juga dengan template yang sudah disediakan oleh dosen aku dari Tabler. Aku memilih untuk memilih dosen dari template Tabler gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan langsung ke videonya. Aku akan menjelaskan bisnis proses dan juga alur aplikasi dari Laundry yang aku buat. Let's go. Oke, sekarang kita akan langsung aja kita masuk. Ini adalah halaman awal dari aplikasi Laundry aku. Jadi aku tuh gak mau yang kayak ribet-ribet gitu karena itu aplikasi ya yang dibutuhkan tuh cepat, tepat dan juga able gitu, enggak useless. Sedangkan di sini aku pengen simple-simple aja. Jadi gini bisnis prosesnya itu ini kan halaman awal kayak landing page, tapi ini tuh buat ngecek aja, kayak nge-track status laundry kita tuh apa gitu. Nanti tuh ada statusnya, misal lagi diproses, maksudnya proses cuci, atau misalkan baru saja diterima, atau misalkan sedang diantar. Karena di aplikasi aku itu ada dua role. Jadi ada admin itu udah nyatu sama kasir, karena setahu aku rata-rata admin sama kasir tuh sekaligus gitu bikin laporan keuangannya juga, jadi nggak dipisah gitu. Jadi kasir juga admin itu disatukan, jadi di admin. Terus ada kurir. Nah, kurir itu untuk pengantar, karena di sini pengantarnya aku nggak buatkan kayak dynamics gitu, nambahin kurir kayak gitu, cuman ada sisi dari kurir. Jadi kurirnya nanti bisa login, ada halaman kurir. Dia itu cuma bisa untuk ngambil kayak pesanannya siapa aja yang akan diantar, terus nanti dianterin, selesai berarti statusnya selesai, berarti sudah diantarkan, sudah diterima oleh customer. Nah, sedangkan dari sisi customer itu di sini halamannya jadi kayak cek status pesanannya, status laundrynya. Kalau misalkan status laundrynya itu yang di sini diinputin itu invoice-nya, kode invoice dari pembayaran, misal pesanan. Kalau misalkan pesanannya nanti kan ada buktinya, ada kodenya dimasukin ke sini kayak gitu. Nah, tanpa basa-basi kita langsung aja login. Aku akan login dulu sebagai admin. Sini kita login. Sini nah karena aku belum punya logo ataupun ilustrasinya, jadi aku bawaan dari AI tuh ya. 1 2 3 kita masuk gitu. Nah, ini untuk halaman dashboard dari admin. Nah, di sini aku akan dijelasin dulu dashboard dari admin itu ada apa aja. Di sini kan ada total pendapatan. Ini tuh kalau yang semuanya dengan status lunas. Jadi ada total pendapatan kalau misalkan yang belum lunas tapi udah itu nggak masuk ke sini gitu. Sedangkan ini ada estimasi laba bersih. Itu udah di kalkulasiin hasil dari laba bersih tanpa ongkir ya. Karena enggak ngitung ke ongkirnya, karena ongkir itu beda lagi gitu. Untuk pendapatan bulanan ini misal sekarang kan Juni ya, ini dinamis ya. Kalau misalkan sekarang bulan Juni ya berarti yang ditampilkan di sini itu pendapatan bulan ini gitu, kayak gitu. Terus karena ini mah yang semuanya, ini mah yang bulan ini gitu. Lalu di sini juga ada grafiknya, chart ya. Pendapatannya di sini karena ini untuk jumlah transaksi ada di yang warna hijau. Terus kalau misalkan untuk pendapatannya ada yang tabung warna ini tabung warna biru. Kalau misalkan ini untuk grafik perharinya dalam 1 bulan gitu. 1 bulan ini ya, bulan yang ini
Untuk grafiknya ada di sini. Lalu di sini ada juga pesanan yang diantar. Ya, jadi ini tuh riwayat pesanan yang sedang diantar, sekitar 5 sampai 5 terakhir pesanan yang diantar itu. Ini juga sama. Ini riwayat transaksi terbaru. Kalau misalkan ini mah pengiriman yang masih dalam pengiriman, kalau ini riwayat transaksi yang terbaru. Gitu. Ada jadi kayak transaksi terakhir dia ngelakuin apa gitu. Ada ini statusnya juga gitu, sama invoice dan pelanggannya siapa kayak gitu. Terus langsung kita akan masuk ke master data. Di sini ya aku ada kategori service. Jadi service itu kan pelayanan gitu. Service-nya itu kan aku bagi menjadi beberapa. Mungkin ada pertanyaan kenapa di sini buttonnya nggak bisa dihapus, karena yang sudah memiliki transaksi gak bisa dihapus gitu, jadi logiknya kayak gitu. Kalau misalkan sekarang udah expressnya itu udah bertransaksi, jadi dia udah nggak bisa dihapus untuk menghindari apa ya, kayak menghindari data gak bener, apa ya sebutnya, kayak gitulah. Soalnya tahu aku tuh kalau misalkan data master tuh gak boleh bisa dihapus, cuma boleh bisa diedit, itu pun dengan catatan kayak kalau misalkan dia sudah memiliki relasi transaksi dengan tabel lain kayak gitu, boleh bisa dihapus. Itu kata Pak Uyuk. Gitu. Terus lanjut, ini kita tambahin dulu, kita cobain. Kalau yang ini masih bisa ya, kita bisa hapus ini. Nah, bentar. Nah, ini bisa dihapus kalau yang ini. Kalau misalkan yang ini, dua ini nggak bisa dihapus, dia cuma bisa diedit aja. Kayak gitu. Terus sekarang kita akan tambahin, jadi misal kayak kategorinya. Kategorinya cepat banget. Cepat. Misal nama kategorinya itu. Nah, itu untuk harga tambahan harganya berapa kalau misalkan si cepat banget ini. Ini untuk waktu pengerjaannya estimasi waktu 2 jam. Misal itu deskripsinya bisa dikosongin sebenarnya, cuman kita isi aja. Nah udah, karena yang harus diisi tuh aku udah tandain pakai bintang ini, bintang merah di sini tuh. Nah udah berhasil ya, udah masuk cepat dengan kategori cepat. Nah sekarang kita akan ke layanan, master data layanan. Di master data layanan ini itu untuk kategori. Jadi setahu aku ada yang kayak misal per potong, per style baju, ada juga yang misal per kilogram, per pieces kayak gitu kan. Kalau misalkan selimut mungkin per pieces, atau misalkan bed cover per pieces kan. Misal pieces tuh udah nyatu sama sarung bantalnya atau sarung guling kayak gitu, misalkan bed cover. Kalau misalkan selimut juga takutnya selimutnya yang kayak gimana gitu kan. Untuk sepatu juga pieces, karena kehitungnya nggak mungkin sebelah, jadi pieces itu 2 gitu sekaligus, 2 pasang kayak gitu. Untuk harga dasarnya juga ada di sini. Untuk nanti kategorinya diambil dari yang kategori yang tadi, kategori master tadi kayak gitu. Kita akan tambahin dulu. Nah di sini aku mau tadi pakai yang cepat ya. Terus nama layanan, misal aku mau cuci apa ya, yang tadi belum ada apa, boneka. Coba kita cuci boneka ya guys, kita cuci boneka. Terus misal harganya cuci boneka itu 15.000. Nah untuk satuannya itu ada lusin set, kan itu tadi pakaian satu set, misal kemeja sama blazernya gitu, satu set pakaian kayak gitu. Nah terus ada kodi, ada lembar. Kalau lembar itu biasanya apa ya, per lembar baju like itu kain lembar gitu potong. Nah aku kurang tahu potong sama lembar bedanya, cuman katanya itu beda gitu. Cuman yang jelas itulah, kita pilih untuk ini
kilogram misal, karena takutnya berat gitu ya. Apa kilogram ya, 4 PC satuan barang, takutnya besar bonekanya, udah kilogram aja gitu. Nah terus kita deskripsinya misal bonekanya boneka besar, ini juga nggak harus wajib diisi sih deskripsinya, cuma karena yang wajib diisi itu cuma satuan harga, nama layanan, sama kategori. Nah oke, udah berhasil, datanya udah ditambahin, ini ada di sini. Nah kalau misalkan yang ini nggak ada, aku nggak tambahin deskripsi. Kalau misalkan yang ini aku tambahin deskripsi. Terus ini ada harganya, ini bisa diedit ya, bisa dihapus kayak gitu. Ini juga sudah bisa filternya. Nah kan ada express aja untuk memudahkan bagi admin. Terus kita lanjut ke transaksi. Oh iya, ini belum, searchingnya belum kita cobain. Udah cuci doang kita muncul ya, kayak gitu. Terus lanjut kita ke transaksi. Nah untuk transaksi di sini, transaksi itu ya bagian kasir ya, kayak tadi kata aku, misalkan transaksi itu nyatu sama admin. Jadi di sini tuh untuk halaman kayak kasirnya, kalau misalkan mau menambahkan transaksi pemesanan gitu. Sekarang aku mau nambahin misal nama aku sendiri untuk pesan. Di sini untuk nomor telepon biar bisa dihubungi customernya. Takutnya dia gak ada di rumah atau gimana gitu, biar ada info lebih lanjut. Terus ini tanggalnya, estimasi pengambilan atau selesai. Jadi selesai itu kira-kira berapa hari gitu. Terus ini ada pilihan tipe kan tadi aku udah jelasin ya, aku tuh ada fitur kayak kurir. Nah di sini tuh kan misalkan ada jasa antar rumah, atau misalkan kita dianterin ke rumahnya di delivery kayak gitu, nanti dia akan harus wajib menambahkan alamat rumahnya atau alamat pengirimannya mau kemana. Kalau misalkan enggak diambil sendiri, di take away, datang ke tempat kita, ke toko kita gitu. Kalau misalkan enggak ya ini, untuk kita masukin dulu yang antar jasa ke rumahnya atau delivery ya. Terus kita tambahin misal Ciamis, Pasir Angin, BMX, Patung. Nah itu. Terus ini ada status pembayarannya, karena ini aplikasinya belum sampai ke payment gateway, jadi aku cuman ada dua, kayak bayar lunas sama bayar langsung. Misal aku bayar lunas ya. Nah di sini tuh untuk layanan yang dipilihnya, kayak tadi layanan dipilihnya mau apa sih. Terus ini juga bisa langsung diketik aja untuk cari, misalkan takutnya nanti siletnya banyak, dicari setrika nih, berdasarkan setrika. Ada juga selimut, mau cari selimut kayak apa, cuci selimut. Nah cuci selimut ini kayak gitu kan. Jadi di sini ada, aku mau misal cuci boneka cepat ini satu, terus ada misal tambah lain, aku mau sekali cuci itu banyak gitu itemnya. Item yang dicucinya itu sama cuci selimut, terus sama cuci kering tapi yang ekspres. Ini reguler ekspres. Nah udah, kalau gitu ini bisa dihapus juga gitu. Lanjut ya, kita simpan transaksinya. Nah ini udah tersimpan, transaksinya berhasil. Ini juga bisa yang belum lunas kita filter. Ini kan ada lunas 2, nah belum bayarnya 2. Terus untuk yang diproses kita filter, belum bayar yang diproses gak ada, karena kan tadi yang belum lunasnya bukan baru ya, yang new gitu statusnya. Nah gitu. Nanti di sini tuh bisa searching berdasarkan nama pelanggan atau nomor resi. Misal nama pelanggan, nah bapak ini, bapak siapa ini, bapak Isan ada gitu kan, dari set kalau misalnya udah. Nah terus di sini tuh kan tadi nama atas nama Shisha ya, kita kelola. Misal statusnya bisa kita perbaharui, misal udah lagi dicuci nih, proses cuma perubahan. Nah
tersimpan kan, jadi proses berubah ini status cuciannya. Ini status bayar sama status cucian kan beda ya. Terus ini misalkan ini kalau misalkan yang tadi belum bayar jadi lunas gitu kan, bisa dia. Terus ini selesai cuci. Nah, syarat kalau misalkan dia bisa diantar itu kalau misalkan si status yang ada di sini itu selesai dicuci. Kalau sedang diantar, kenapa ini sedang diantar kebuka sih? Karena aku kan login sebagai admin takutnya ada kendala dari kurirnya, bisa di sini diedit gitu. Nah, ini statusnya udah selesai dicuci. Kita akan login sebagai kurir ya, untuk ngecek apakah benar dia itu muncul di bagian sisi kurirnya. Kita masuk sebagai kurir. Nah, ini kurir. Selamat datang. Ini halaman dashboardnya nggak aneh-aneh, karena kan biasanya kurir cuma butuh nganter aja alamatnya siapa gitu, atas di mana. Nah, ini untuk cucian, daftar nanti cucian yang di sini muncul cucian mana aja yang belum diantar ya, belum diambil. Nah, nanti kurir pas ngambil otomatis dia bakal klik di sini dan nanti dia akan pindah ke yang sedang akan diantar di sini halamannya. Kalau misalkan yang ini yang masih belum, sekarang aku mau ambil yang pesanan ini, pesanan atas nama Syisha dengan tujuan ini. Nah, dia pindah nih ke sini. Pakaian berhasil diambil, selamat berkendara dan hati-hati di jalan. Ada alert kayak gitu guys. Itu nanti ketika udah sampai ke tempatnya, karena kan kurirnya juga bisa ketahuan nih, oh ini udah lunas di lunas gitu, wallet atau transfer gitu kan. Kalau misalkan belum, berarti nanti dia bisa pembayaran ke kurirnya gitu. Selesai, pakaian sudah diterima customer. Selesai deh. Kalau misalkan udah statusnya selesai di sini, muter langsung. Nah, pesanan udah berhasil, dia akan hilang dari sini. Tapi yang akan muncul di bagian sisi adminnya itu otomatis statusnya udah selesai, udah diantar atau diterima gitu maksud aku. Kita akan lihat statusnya di sini sebagai salah. Kok ini admin? Maaf. Password. Oh iya. Bukan. Itu yang kurir. Nah, ini kalau misalkan alert kata sandi atau emailnya salah ya, ada alert kayak gitu. Alertnya nggak mau rame-rame, berat ke laptop sayanya. Nah, ini dia udah status cuciannya udah diterima. Jadi tadi kan udah lunas dan udah diterima, karena kan tadi udah diantar ya kayak gitu. Terus sekarang kalau misalkan udah, kita mau ke print fakturnya. Nah, sebenarnya tadi juga sebelum diantar juga udah bisa di print fakturnya ya. Nah, ini cek nota. Ini buat di print. Nah, ini untuk tampilan printannya, faktur kayak gini aja. Simple aja gitu, nggak aneh-aneh. Apa tuh di sini ada itu apa, pelanggan, customers, detailnya. Ini buat identitas perusahaan aja, laundry. Ini untuk invoice-nya, terus ini untuk layanannya. Di sini ada total pembayaran kayak gitu udah. Terus kita akan kembali lagi untuk laporan bulanan, karena kan aplikasi itu harus ada report, harus ada output otomatis kan. Di sini adalah laporan bulanannya. Di sini ada yang bakalan nanti kita print itu, yang ada di sini datanya semuanya, dari mulai penjualan atau kayak riwayat ya, gitu, riwayat penjualan si kas masuknya, terus layanan yang paling populer nih, ini ada berapa kali, ada kuantitinya juga di sini terhitung gitu. Terus ada transaksi yang belum lunas membayar itu ada berapa, terus ada berapa transaksi, semua jumlah
cucian yang masuk, terus juga ada omset kotor dari semuanya gitu. Terus kalau misalkan udah, kita cetak laporan. Sini udah tinggal print. Nah, untuk sebenarnya ini masih template karena aku tadi juga logonya aku belum punya logo, jadi aku cuman gini aja. Ini tuh biasa template kayak nanti di sini ada ini real time ya, ini kan 8 Juni ya sekarang. Ini real time untuk tambahan tanggalnya. Ini untuk pemilik manajer buat diserahin ke manajer, karena manajer cuma mau menerima hasilnya aja gitu. Kalau misalkan ini laporannya udah diterima nih, udah diketahui, ini kasir atau operasional, jadi kayak adminnya gitu, adminnya atas nama siapa gitu nanti kayak gitu. Untuk laporannya gitu aja mungkin, karena kan di sini aku juga nggak nambahin yang aneh-aneh juga, cuman kayak yang tadi laporan yang ada di sini itu di print gitu, yang ada di tampilan di sini itu. Ini juga bisa per bulan Juli 2026 buka laporan nih, harusnya masih nol ya. Nah kan masih nol karena kan kita baru sampai Juni nih, Juli belum ada transaksi apa-apa gitu. Kalau misalkan untuk Mei juga sebenarnya karena aku nggak nambahin Mei, harusnya nggak ada yang kosong ya. Nah kan kosong karena aku belum nambahin record atau transaksi apapun di bulan Mei, jadi kosong. Ini kembali lagi kita ke transaksi. Udah itu aja beres. Tapi ada satu lagi fitur buat ngecek invoice. Sekarang aku sebagai misal ini Lasyira ya, aku sebagai Lasyira mau ngecek status cucian aku sebagai admin ceritanya ya. Kita akan cek dulu ini buy now invoice. Invoice-nya kita salin aja langsung di sini, paste di sini. Nah, langsung ada detail pelacakan pakaian gitu, track recordnya udah sampai mana. Ini baru diterima kan? Tadi kan sesuai ya yang dengan status. Nanti ketika udah diproses atau misalkan udah lagi sedang dicuci, dia akan pindah ke sini. Terus kalau misalkan selesai dicuci pindah ke sini, sedang diantar pindah ke sini, terus selesai kalau udah diterima atau dianterin udah sampai ke tangan dia, berarti udah diterima kayak gitu. Terus rincian informasi transaksinya, ini untuk rincian dari detail pelanggannya, dari mulai tanggal masuknya, dari dia ini masuk pesanannya tanggal berapa, terus estimasi selesainya ada di sini. Terus untuk metode pengambilannya gak ada ambil sendiri karena dia nggak pilih diantar. Berarti untuk status pembayarannya juga belum dibayar, jadi ada gitu statusnya di sini. Terus ada detail layanan laundry, ini untuk apa aja sih item yang jadiin layanan laundrynya. Di sini dia itu cuci kering dan setrika yang 12.000 1 kilogram gitu, dan juga cuci selimut atau bed cover 1 pieces gitu kan 25.000. Jadi untuk total seluruh biayanya ada di sini karena belum dibayar, jadi nggak ada status nggak ada total pembayarannya kan di sini karena belum dibayar kayak gitu guys. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf. Itu mungkin aplikasi pembuatan aplikasi laundry yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga salah penyampaian atau mungkin belibet dan ada yang tidak dimengerti. Saya mohon maaf. Saya mau undur diri. Jangan lupa subscribe dan juga like. Tinggalkan jejak komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.